Dit. Nggak sabar. Hari ini cuaca panas banget ya. Ya kira-kira apa penyebabnya? Kayaknya ini dampak dari pemanasan global deh. Pemanasan global itu apa sih? Masa sih nggak tahu pemanasan global? Jangan-jangan tahu ini cuma pemanasan gelombang. Global warming merupakan suatu peningkatan suhu atmosfer, lautan, dan daratan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan bumi ini panas? Mengapa sih bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Yang pertama ada efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan, pembakaran bahan bakar, menyelubupi bumi. Karena kadarnya yang berlebihan, maka CO2 seolah terlihat seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Selain karbon dioksida, sulfur dioksida, metana pun sama seperti CO2, yaitu menyelubuhi bumi. Layaknya sifat-sifat kaca, gas-gas yang melapisi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Emang kenapa infrared warawiri di bumi ini? Begini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 Hz sampai 1000 Hz dan frekuensi memiliki 30 GHz sampai 40.000 GHz. Tahu tidak? Benda panas yang diakibatkan oleh getaran atomik yang dianggap sebagai memancarkan gelombang panas juga disebut dengan sinar inframerah. Makanya sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu berguna loh bagi bumi kita dalam hal untuk memberikan bumi kita panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin. Dengan suhu rata-rata 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu sebelumnya. Apabila tidak ada efek rumah kaca, maka suhu di bumi akan menjadi minus 18 derajat yang mengakibatkan seluruh permukaan bumi akan diisi oleh es. Karena efek ini menyebabkan bumi menjadi menghangat. Namun jika berlebihan, maka akan terjadi pemanasan global. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik merasa nonton bola ya. Proses pemanasan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Contohnya, reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut ini. CXHY plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Nah, itu ada H2O alias air yang dapat dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida akan semakin melimpah dan uap air akan membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca CO2 yang menghasilkan. Aneh ya, kan kalau banyak air biasanya lembab. Ya memang kelembaban meningkat, namun meskipun kelembaban meningkat karena kandungan air banyak, kelembaban relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Hanya umpan balik dapat mengikat CO2 di atmosfer yang dapat berumur panjang. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, awan memang terlihat memantulkan kembali radiasinya ke permukaan. Hal itu menyebabkan efek pemanasan semakin meningkat. Namun lain lagi jika kita mengintipnya dari atas. Dari atas awan terlihat memantulkan radiasi inframerah kembali ke angkasa dan ada penurunan panas dan ada efek pendinginnya. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal, seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es dikutuk mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya akan makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Ketika ditutupi es, maka eslah yang dapat memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka mereka hanya dapat memantulkan cahaya lebih sedikit daripada es.
Kedua bagian itu lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan pun meningkat dan es pun cair. Umpan balik tak selalu negatif. Ada juga positifnya. Umpan balik positif muncul karena terlepasnya CO2 dan CH4 dari melunaknya tanah membeku. Proses ini adalah mekanisme lain yang juga memberikan pengaruh terhadap pemanasan. Selain itu, es yang meleleh juga akan melepas CH4 yang ternyata menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon kurang maksimal apabila suhunya naik. Mengapa? Disebabkan oleh berkurangnya tingkat nutrien pada zona mesopelagik sehingga pertumbuhan diatom terbatas dibandingkan dengan fitoplankton. Kenalan dulu yuk dengan variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan energi radiasi yang dilepaskan oleh matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahun. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah peningkatan variasi matahari. Aktivitas tersebut dapat menurunkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca juga akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi karena penyumbangnya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan pada masa pra-industri hingga tahun 1950 dan efek pendinginan sejak tahun 1950. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000-an dan sekitar 25-35 antara tahun 1800 Masehi sampai 2000-an. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivasi iklim terhadap pengaruh matahari. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam 30 tahun terakhir. Seperti yang sudah kita ketahui, sekarang bahwa terdapat berbagai proses membuat terjadinya pemanasan global yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Apa sih dampak dari pemanasan global sebenarnya? Dampak-dampak pemanasan global adalah iklim mulai tidak stabil. Eits, cek dulu, pada ngerti nggak nih apa arti dari iklim? Apa sih perbedaan iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah udara pada suatu saat daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah suhu, sinar matahari, kelembaban udara, dan juga curah hujan. Dahulu tahun 1980 atau 1960-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya bulan Oktober sampai Maret musim hujan akan terjadi, tapi kini sering sekali meleset. Sadar gak sih? Beberapa daerah kekeringan melanda hebat diakibatkan oleh kemarau. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas. Akibatnya, gunung-gunung es kini mulai mencair dan daratan semakin menyempit. Angin akan berhembus lebih kencang dan memiliki pola yang berbeda dengan sebelumnya. Topan badai yang mendapatkan kekuatan dari penguapan air akan menjadi lebih dahsyat. Pola cuaca menjadi sulit terprediksi dan lebih ekstrim. Cairan es di daerah kutub menyebabkan volume air laut akan bertambah, akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah pantai akan terendam seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan. Jika tinggi lautan mencapai muara sungai, maka banjir akibat air pasang tak dapat dihindari lagi. Jika kita membayangkan dengan panasnya bumi,
maka akan banyak makanan yang akan dihasilkan. Tetapi itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan mengalami musim hujan jadi lebih lama, tapi di belahan bumi sebaliknya akan mengalami musim panas yang berkepanjangan. Jika suhu bumi panas, bisa saja manusia tidak nyaman. Begitu pun makhluk hidup lainnya. Efek pemanasan ini akan mengganggu kehidupan kita. Hewan-hewan akan berimigrasi mencari tempat hijau dan tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul, tetapi makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tumbuhan bisa berakhir kepunahan karena tak dapat beradaptasi. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyak munculnya penyakit. Kondisi hujan yang tak kunjung usai dapat menggagalkan hasil panen. Panas menyebabkan hutan mudah untuk mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia juga sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan, seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, matahari, angin, dan bioenergi guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Daur ulang dan efisiensi energi. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.